Setiap kita berbahagia dan bersuka cita karena nama Tuhan ada selalu hadir dalam hidup kita, dan kita bersyukur atas waktu ini kita kembali boleh bertemu, amin. Bertemu melalui media, tetapi dalam kasih Tuhan kita tetap bersatu walaupun tidak langsung bertatap muka. Namun kasih Tuhan selalu ada nyata dalam hidup kita. Kita memuji Tuhan, saudaraku. Kita mengatakan, ku menyembahmu Tuhan dalam kudus hadiratmu. Ku nyanyi haleluya. Dan akhir pujian ini nanti kita sama-sama berdoa, kita masuk dalam doa pembukaan. Kata kasih
Kami bersyukur kepadamu pada saat malam ini, sebab kami umat-Mu boleh kembali beribadah kepadamu Tuhan. Walau lain posisi kami Tuhan Yesus, lain tempat kami, namun kami tetap ada satu di dalam Tuhan. Walau Tuhan Yesus jauh di mata, tetapi kami dekat dalam hati. Di dalam hati kami ada dekat, karena Engkau Tuhan adalah kepala dalam hidup kami. Kami semua adalah tubuh Kristus, dan Engkau Yesus Tuhan adalah kepala gereja. Terima kasih Bapa atas waktu ini kami umat-Mu berkumpul. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan dengan satu keyakinan, ketika kami beribadah kepada Tuhan, Tuhan menjamin kesehatan kami. Tuhan menjamin dan menyediakan segala yang kami perlukan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Di dalam Yesus Tuhan Raja kami berdoa dan bersyukur. Kami mulaikan ibadah kami ini. Haleluya. Semua kita berkata saudara, amin. Silakan duduk kembali, kita akan memuji Tuhan. Kita katakan Allah itu baik, sungguh baik bagiku.
Amin. Allah kita hebat, Allah kita luar biasa. Saya rindu kita semua dengan sungguh-sungguh kita angkat lagi pujian kita bagi Tuhan, kita tinggikan nama Tuhan kita sambil kita angkat pujian, katakan sungai sukacitamu mengalir di dalam kami, sambil kita menari, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan sungguh, katakan sungai sukacitamu mengalir di dalamku. Mari menari untuk Tuhan, senangkan Tuhan lewat puji-pujian kita. Sukacita, amin. 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 Begitu. Kita akan tinggikan nama Tuhan kita lebih lagi, kita agungkan Dia. Dan sayangnya kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian kita tertawa. Biarpun semua orang merasa susah, semua orang merasa dalam kesesakan saat ini, kita percaya bahwa di dalam Tuhan, saat kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menjadi solusi kita. Amin. Kita angkat pujian kita ini. Walau sana sini situ pusing, tetapi anak-anak Tuhan akan tetap tertawa bersuka cita. Kita angkat pujian kita, katakan bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya.
Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Amin. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Lagi bersorak-sorai bagi Tuhan. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab mengetahui sayang Tuhan. Kita orang-orang dikasih itu. Tuhan telah memenuhi segala kebutuhanku, dan anaknya tak dibiarkan minta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing semua orang susah, tetapi aku kan tetap Sekarang ku tertawa. tahu Tuhan memberi kemenangan. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing semua orang susah, tetapi aku kan tetap Walau sana tertawa. sini situ pusing. Walau sana sini situ pusing semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Haleluya, beri kemuliaan. Tuhan yang menjadi sukacita kita. Amin. Amin. Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari dengan sungguh-sungguh kita buka hati kita. Kita siapkan diri kita untuk mendengarkan setiap firman Tuhan. Kita angkat pujian, kita katakan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Haleluya Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh sambil kita buka hati kita. Kita buka pikiran kita buka segenap hidup kita untuk mendengarkan setiap firman Tuhan. Sehingga setiap firman Tuhan yang kita dengar hari ini dapat kita renungkan dan dapat diubahkan kita melalui setiap firman Tuhan yang kita dengar hari ini melalui hamba Tuhan. Haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju Padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati
balik kehadiranmu ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di kerajaan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di kerajaan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Hanya Engkau Tuhan yang layak disembah, dipuji, ditinggikan dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebab tidak ada Tuhan seperti Engkau yang patut disembah, diagungkan, disanjung tinggi dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami bersyukur waktu kesempatan malam hari ini kami kembali bersekutu dalam ibadah kami. Sebab kami tahu agunglah rahasia ibadah kami, sebab Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dimanapun umat Tuhan berada, di situ Tuhan hadir. Ketika menyaksikan siaran ini, acara ini, Tuhan memberkati seluruhnya. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami belajar firman Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Selamat malam dan shalom bagi kita semuanya. Malam ini kita akan belajar siapa kita di hadapan Tuhan. Apakah kita milik Tuhan atau belum, Bapak Ibu sekalian? Kalau belum, kita berjuang menjadi milik Tuhan. Sebab yang kita pelajari adalah Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Dalam kitab 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-9, ayat 29 maksud saya. Ayat 19, oke. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Itu firman Tuhan. Dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dan materainya ialah Tuhan mengenal umat kepunyaannya. Siapa milik kepunyaannya, Tuhan mengenal. Itu materainya. Setiap kita milik Tuhan dikenal oleh Tuhan. So Alkitab berkata, lihatlah aku telah melukiskan namamu di telapak tanganku. Jadi kalau kita milik Tuhan, dia mengenal. Itu sebabnya Raja Daud berkata, kemanakah aku bisa menjauhi rohmu? Apabila aku ke langit yang tinggi, engkau ada di situ. Apabila aku turun ke dalam dunia orang mati, engkau pun ada di situ. Apabila aku naik ke gunung-gunung, engkau ada di situ. Dimanapun engkau ada di situ. Kenapa? Karena Daud itu adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan apabila kita juga milik kepunyaan Tuhan, kemanapun kita akan tetap dipelihara oleh Tuhan, akan tetap dilindungi oleh Tuhan, akan tetap diberkati oleh Tuhan, akan tetap menjadi berkat dimanapun berada. Itu kerinduan Tuhan, bukan kerinduan kita. Tetapi Tuhan rindu setiap umat kepunyaannya itu akan melakukan perkara-perkara besar, menjadi contoh yang baik, menjadi teladan dalam segala hal, baik dalam perkataan, perbuatan, dan tingkah laku. Karena kita adalah milik Kristus. Untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, setiap orang yang menyebut nama Tuhan harus meninggalkan kejahatan. Tentu setiap kita tahu apa itu jahat. Setiap kita tahu apa itu benar. Walaupun orang belum
menjadi milik Kristus, diciptakan baru, dalam hati nurani mereka ada pengetahuan tentang yang baik, tentang yang jahat. Oleh sebab itu, apalagi kita sudah menjadi milik Tuhan, menyebut nama Tuhan Yesus, harus meninggalkan setiap yang namanya kejahatan. Dan jahat itu adalah sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Jahat itu adalah sesuatu yang menolak kebenaran. Jahat itu adalah melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Jahat itu adalah hal-hal yang bertentangan dengan seluruh kehendak Bapa kita yang di sorga. Itu sebabnya tinggalkan kejahatan itu. Karena apabila kita bersekutu dengan kejahatan, kita akan binasa. Apabila kita bersekutu dengan kejahatan, maka kejahatan itu akan menguasai kehidupan kita. Dan orang yang bersekutu dengan kejahatan, mereka itu tidak akan pernah dapat melepaskan diri dari kejahatan itu, tetapi akan terus dikungkung olehnya, akan terus-menerus dicengkram olehnya, dan akan terus-menerus melakukan kejahatan-kejahatan melampaui apa yang dapat dia pikirkan. Oleh sebab itu, apabila kita sudah menjadi milik Kristus, tinggalkan kejahatan itu. Jangan dekat dengan kejahatan itu, tetapi lepaskan diri kita dari segala ikatan-ikatan kejahatan, supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Sebab orang benar hidup oleh iman. Iman kita itu akan berkata bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang sangat-sangat mengasihi kita. Dan firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kerinduan Tuhan, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak ada yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, ketika kita sudah menjadi milik Kristus, kita sudah dimateraikan dengan kuasa Tuhan, maka Alkitab sekali lagi saya bacakan demikian. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, mari tinggalkan kejahatan itu. Itu bukan sahabat kita, itu bukan milik kita. Itu adalah satu kekejian di mata Tuhan. Tinggalkan dia. Apapun bentuk kejahatan yang ada, yang menguasai Bapak Ibu sekalian, ingat, hanya Yesus yang dapat memerdekakan Bapak Ibu sekalian. Mungkin kejahatan itu dalam bentuk judi, hanya Yesus yang melepaskan Bapak Ibu dari judi. Mungkin kejahatan itu narkoba, hanya Tuhan Yesus yang sanggup melepaskan Bapak Ibu dari narkoba itu sendiri. Mungkin kejahatan itu adalah penipuan-penipuan, hanya Tuhan Yesus yang bisa melepaskan Bapak Ibu dari tipu-tipu itu. Mungkin kejahatan itu selingkuh, 2 lingkuh, 3 lingkuh, 4 lingkuh, hanya Yesus yang sanggup melepaskan Bapak Ibu dari lingkuh-lingkuh itu semuanya. Karena itu adalah kejahatan. Dan hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, orang merasa sesuatu yang jahat itu adalah lumrah. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah menganggap yang jahat itu tetap jahat. Setiap kejahatan itu adalah dosa, upah dosa ialah maut. Oleh sebab itu, apapun yang lumrah bagi dunia ini, di hadapan Tuhan, kalau itu kejahatan, tak pernah lumrah. Dan Tuhan tidak pernah kompromi dengan kejahatan. Oleh sebab itu, setiap orang yang menyebut nama Tuhan Yesus hendaklah meninggalkan kejahatan. Mungkin dalam bentuk kejahatan itu adalah mabuk-mabukan, minum-minuman keras dan sebagainya. Ingat Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus sanggup melepaskan Bapak Ibu dari dalamnya. Sebab kefasikan tidak dapat melepaskan orang yang melakukannya. Itu dalam kitab Pengkhotbah pasal 8 ayat 8 bagian terakhir, dia katakan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Jadi tidak ada yang bisa melepaskan kita dari kefasikan, tidak ada yang dapat melepaskan kita dari kejahatan, tidak ada yang dapat melepaskan kita dari perbudakan dosa, hanya Yesus. Dalam kitab Galatia pasal 5, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, ayat 1 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus yang telah memerdekakan kita. Mau merdeka Bapak Ibu sekalian dari kejahatan, ada Yesus yang sanggup memerdekakan kita. Tidak ada yang lain Bapak Ibu sekalian. Dan Alkitab dengan jelas berkata dalam firman-Nya bahwa Tuhan merindukan
kebebasan kita sekalian, pelepasan kita sekalian, kebebasan, kemerdekaan kita dari segala yang disebutkan kefasikan, kejahatan, dan dosa itu. Itu sebabnya Tuhan memberkati kita siang dan malam, memampukan kita untuk mengalahkan setiap kejahatan, dan kita akan lebih daripada pemenang apabila kita bersekutu dengan Tuhan, join dengan Tuhan untuk mengalahkan kejahatan itu. Jangan bertindak sendiri, nggak mampu kita Bapak Ibu sekalian, sebab kefasikan tidak melepaskan orang dari kefasikannya. Dan oleh sebab itu malam hari ini mari berseru kepada nama Tuhan, mohonkan pengampunan daripada Tuhan, supaya setiap kita beroleh pembebasan yang sempurna daripada Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan mengenal Bapak Ibu dimanapun berada. Mungkin sekarang sedang terhilang, mungkin hari-hari ini sudah jauh daripada Tuhan. Mungkin situasi kondisi yang membuat Bapak Ibu tidak dapat bersekutu dengan Tuhan. Tetapi malam hari ini, ketika Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan ini, mari kembalilah kepada Tuhan. Anak yang hilang, kembalilah kepada Bapa. Bapa menanti engkau. Mungkin yang menyaksikan ini sedang galau dalam masalah situasi kondisi. Kenapa aku anak Tuhan jatuh bangun dalam berbagai dosa? Ingat, berseru dan mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu, sebab engkau tidak mampu melepaskan dirimu dari segala kejahatan itu. Izinkan Tuhan yang membebaskan engkau, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada masalah-masalah yang sangat-sangat pelik yang dihadapi hari-hari ini. Ingat, Tuhan ada di sana. Tuhan mau membebaskan, Tuhan mau melepaskan, Tuhan mau memerdekakan engkau dari segala situasimu yang ada saat ini. Dan Tuhan siap ketika engkau berseru kepadanya, sebab firman-Nya berkata, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan merindukan Bapak Ibu sekalian untuk kembali kepada kasih mula-mula. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, Tuhan mengenal Bapak Ibu dimanapun berada. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi. Tuhan ada di sana. Engkau tidak bisa menjauhkan diri dari rohnya, sebab dimanapun dia ada, dan matanya tetap mengawasi engkau siang dan malam. Tuhan Yesus sangat baik, Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu, Tuhan sangat menyayangi, dan Tuhan sangat peduli dengan situasi yang Bapak Ibu sedang alami hari-hari ini. Mari kita berseru kepada Tuhan, serahkanlah hidupmu padanya. Kita angkat pujian ini dan kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Dengan menutup mata Bapak Ibu sekalian, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, serahkan semua hidupmu kepada Tuhan dan berseru kepadanya. Berserulah kepadanya. Haleluya. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala berkat. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu.
berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Demikian doa kami Tuhan. Ketika kami berseru kepadamu, Engkau akan memberi jalan keluar dalam setiap pergumulan, masalah, dan setiap situasi, kondisi yang tidak seperti yang kami harapkan. Tetapi ketika kami berseru kepada nama Tuhan, Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan berikan damai sejahtera yang melampaui akal pikiran manusia. Kedamaian abadi akan tinggal dalam hati kami, yang memimpin kami kepada suatu rencana yang agung, besar, dan luar biasa, supaya Tuhan mengangkat kami kepada level yang lebih tinggi, naik level ke level yang lebih tinggi lagi, sampai suatu hari kami bertemu dengan Tuhan dalam dunia yang akan datang. Terima kasih Bapa, segala pujian, syukur dan hormat hanya kami kembalikan kepada Bapa dan setiap umatmu yang menyaksikan acara ini. Diberkatilah mereka, diberkati mereka di kota, diberkati mereka di ladang, diberkati hasil bumi mereka, diberkati hasil ternak mereka, diberkati pohon-pohon di ladang, semua berbuah lebat, diberkati bisnis mereka, diberkati mata pencaharian mereka. Tidak kekurangan orang yang mengandalkan Tuhan. Mereka akan mengencap kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan akan mengencap hasil yang baik di negeri di mana mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudahi ibadah kami. Berkat anugerah sukacita yang melimpah dan damai sejahtera melampaui akal pikiran manusia, serta berkat Bapak Abraham menjadi milik kita sekalian. Terimalah berkat-berkat Bapa itu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kita yang diberkati katakan amin. 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 Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu. Ibadah kita selesai dan Tuhan tetap menyertai Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, shalom.